bawah ini lebar ini mas, yang bawah ini hampir menyerupai Mojopahit yang Gapuro yang bawah itu loh ini. Nah, ini ada Yoni, cerat-ceratnya Ya wes tak perlu mas ini. Arca Garnesa iya, yang sudah yang terpotong menjadi tiga. terpotong menjadi tiga. Tinggal bagian mahkota sama kakinya. Aslinya kan bersila. gini. Ah ya betul. Ini sini. Pakai Goto. Pakai goto. Pakai goto. Iya. Pakai goto ada dwara pala. Dwara pala. Kemudian ada jiwa atau ruh dari bangunan suci itu sendiri yang berisi kemudian pedagingan, yaitu emas, permata, biji-bijian dan arang. Cuma berhiaskan segitiga tumpal gitu ya, atau gunungan, atau meru itu masih kemudian dianggap gunung, ya itu merupakan gunung suci, tempat bersemayam arwah-arwah leluhur. Nah ini juga guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Yang bawah ini lebar ini mas, yang bawah ini hampir menyerupai Mojopahit yang Gapuro yang bawah itu loh ini. Nah, ini ada Yoni, cerat-ceratnya Ya wes tak perlu mas ini. Tak perlu maksudnya wes tak. Iya. Nah, ini ada temuan Arca Garnesa Iya, yang sudah yang terpotong menjadi tiga. terpotong menjadi tiga. Tinggal bagian mahkota sama kakinya. Aslinya kan bersila. gini. Ah ya betul. Ini aslinya. Nah, seperti ini. Jadi bagian tengah ini, bagian tengah ini hilang. Nah, orang dulu lah ya, katanya orang dulu itu. Ini merupakan rumah ya yang tadi, termasuk ini yang zaman tua ini. Nah, di sini ada nisan-nisan tua. Jadi semacam nisan era Majapahit gitu ya. Nisan-nisan orang tua Majapahit, ini nisan-nisannya. Sama ini. Lagi-lagi. Lagi-lagi satu cuma dua mungkin ya. Nisan-nisannya ini tapi nggak ada inskripsi tulisannya Pak ya. Tulisan Arab atau tulisan Jawa ya. Palawa biasanya itu. Huruf Palawa zaman Jawa kuno. Jawa kuno. Enggak ada. Menurut orang dulu. Saya kan hanya saksi pendengar lah. Enggak tahu yang Iya, di nisan ini juga ada nisan-nisan tua ya. ya. Diduga memang seumuran dengan Troloyo. Ada reliefnya apa Kang gitu Kang? Jadi ini segitiga tumpal ya, kala marga yang tersamar sebagai lambang kematiannya. Terus ya lengkung kurawal saja. Lengkung kurawal saja. Inskripsinya mungkin aus ya inskripsinya. Arca dalam tanah Pak ya. tanah kubur. Yang ini Haji Abdul Ghani. Tapi arca ini pecah jadi 4. Tingginya ya hampir menyerupai yang di dalam tadi. Mas. Pokoknya Ini ya lurus kok mas. lurus ya. Ya lurus ya itu kayak model kok patih mau. Patih. Kalau nggak salah itu Laki-laki atau perempuan Pak? Sini. Laki ya. pakai gini, Ya. yang pakai Goto. Pakai goto. Pakai goto. Iya. Pakai goto ada dwara pala. Dwara pala. Itu penjaga dari bangunan suci yang ada di tengah. Biasanya ada dua ya Biasanya Kang? ada dua di pintu masuk bangunan suci kiri kanan yang membawa apa? Goto itu. Di sini pas Oh, kali ya. iya. Haji Abdul Ghani di ada. Ya memang di sini itu batu batanya era Majapahit gitu ya. Seperti ini jadi sangat tebal sekali. Enggak tahu. Jadi pada masa Majapahit diduga di sini ada sebuah bangunan suci berdiri Mahasiwa gitu ya dengan Linggayoni yang ada di tengah. Sehingga kemudian diduga di dalam tanah ini juga ada sumuran candi. Sumuran candi itu adalah bagian sumuran candi yang di dalamnya itu ada peripih yaitu wadah yang terbuat dari batu. Disitulah kemudian ada emas permata sebagai jiwa dari bangunan suci itu sendiri. Kemungkinan diduga jika bangunan ini belum pernah diekskavasi, itu harta karun itu masih terpendam di dalam tanah itu. Ini diduga era Majapahit ya Kang? Ya, dari jenis batu batanya karena ketebalannya itu antara 3 cm sampai 4 cm,
Ini diduga era Majapahit. Pak, bisa diceritakan ini tentang Yoni ya Pak ya? Warga sini kalau menyebutnya apa Pak? Pokoknya ini ki yo anu Pak, ya wis makam Hasbuloh. Makam Hasbuloh. Yoninya dulunya di mana Pak? Kalau orang Letaknya? orang dulu itu yang dinamakan Yoni di sini itu senjatanya itu. Pusaka ya. Pusaka? Iya, gitu aja. Oh gitu aja. Berarti Yoni ini dulu letaknya di mana Pak? Ya tempatnya sama di sini. Di sini. Dulunya masih utuh atau gimana? Pokoknya itu kan rupa anu Mas, rupa makam itu aja. Ini kan ada 2 pecahan Yoni Pak ya? Gitu. Berarti ini tidak utuh ya? ya, maksudnya itu dulu ya utuh yang orang dulu, kemudian batu nisannya itu buat ini gitu aja, taruh gini aja, pecel maksudnya itu belah jadi 2. Terus difungsikan sebagai batu nisan gitu? Iya. Iya. Kepala dan kaki. Malah letaknya enggak gini, enggak beraturan Mas, letaknya ini gini loh, agak melenceng gitu loh dulu itu. Nah atapnya ini ya enggak gini, ini kan buatan tahun 2009. Dulunya itu hanya bambu sama genteng pelit itu loh, yang dari daun tebu itu loh. Dulu itu gitu Mas. Daduk? Ya daduk. Nah kata orang dulu di sebelah timurnya itu ada gapuro. Diperkirakan 2 yang besar gini yang pekarangan Pak Win ini. Berarti di ini dudukan Yoni itu ada 2 Pak? Ya, enggak, maksudnya itu pintu masuk gitu Pak. Ya, Oh Paduraksan nama Gapura. Batu bata merah. Batu bata merah. Dulunya katanya itu. Bisa ditunjukkan Pak lokasinya? Wah saya enggak tahu ya arahnya wetane makam ini. Oh dari timurnya makam kan? Terpendam dalam tanah sekitar rumpun bambu, di bawah rumpun bambu itu loh. Nah orang dulu anggap aja ini serambinya rumah gitu loh masih ada. Wes ini anu omah jadi semuanya jalan aja mungkin gitu. Oh berarti petilasan gitu ya Pak? Mas, kalau enggak biasa enggak orang. Ini memang makam Pak? Kata orang dulu itu senjata katanya itu. Berarti ini petilasan ya, bukan makam Mbak? Katanya itu. Makam Hasbuloh gitu. Orang dulu itu menyebutnya itu gaman gitu. Oh berarti ini tempat pusaka Pak ya? Katanya. Gimana kan keterangannya? Iya, memang di sini banyak pecahan batu bata kuno yang sangat banyak sekali. Diduga memang pada masa lalunya ada sebuah bangunan atau struktur bangunan suci, dan di situ diperkuat dengan adanya sebuah yoni atau lingga yoni gitu ya, lingga yoni yang biasanya berada di tengah dari bangunan suci itu. Artinya bangunan suci ini bersifat agama Siwa. Sedangkan fragmen arca Ganesha ini merupakan pengisi relung sebelah timur, sehingga diduga bangunan suci ini menghadap ke barat. Kemudian ada relung sebelah selatan ini berisi arca Maharsi Agastya, relung sebelah timur berisi arca Ganesha, dan relung sebelah utara ini berisi Durga, kemudian masuk dan berisi Linggayoni ini. Diduga kemudian bangunan suci Linggayoni ini juga kemudian bersambung dengan sumuran candi yang ada di bawah dari Linggayoni. Dari situlah kemudian ada jiwa atau ruh dari bangunan suci itu sendiri yang berisi kemudian pedagingan, yaitu emas, permata, biji-bijian, dan arang. Oh gitu. Gitu. Nah, kita belusukan ini ditemani sama warga, sama Majapahit Situ Glegep di Desa Kaligoro, Dusun Kaligoro, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini banyak kita jumpai atau kita temukan ini batu bata kuno ya Kang? Iya, batu batanya cukup banyak sekali. Sebaran-sebaran batu bata kuno. Coba kita memang mencari inskripsi ya, mungkin ada inskripsi sehingga kita mengetahui jenis atau mungkin ini cuma berhiaskan segitiga tumpal gitu ya, atau gunungan atau Meru, itu masih kemudian dianggap gunung, ya itu merupakan gunung suci, tempat bersemayam arwah-arwah leluhur. Nah ini juga
Hiasannya cuman kalamerga yang tersamar, lengkung kurawal gitu ya. Untuk Makaran ini menggunakan batu andesit. Dari segi ketebalannya ini, ketebalannya ini diduga memang ini adalah nisan. Karena jika memang batu candi itu mungkin ketebalannya mungkin lebih tebal lagi.